Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilida Putri Nur Fadilah. Saya guru kimia di SMK Negeri 5 Bojonegoro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja mata pelajaran bahan bakar nabati. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semua sehat ya hari ini ya? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Melinda minta tolong dibantu untuk berdoa. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Jawab. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Semoga apa yang kita harapkan hari ini bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan materi yang diberikan semuanya dapat kalian serap ilmunya dengan baik. Amin. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Bu Melinda absen dulu ya. Yang pertama, Retno Namira hadir? Oke, hadir. Yang kedua, Muhammad Syarif Hidayat hadir? Hadir. Hadir. Yang ketiga, Muhammad Irfan Maulana ada? Hadir Irfan? Baik, kita doakan bersama-sama semoga Irfan segera sehat kembali sehingga bisa bersama mengikuti pembelajaran bersama kita di sini. Selanjutnya, Muhammad Ari ada? Hadir, Bu. Muhammad Aufa. Hadir, Bu. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang bioetanol, kita mengeluarkan jargon kita dulu lagi ya. Jargon kita apa coba? SMK 5? Bisa. Kita teriak bersama-sama biar lebih semangat ya. Sebelum kita memulai jargonnya, kita boleh tepuk tangan dulu. SMK 5? Masih bisa. SMK 5? Masih bisa. Setelah tadi kita sudah menyuarakan semangat kita, sekarang kita akan menceritakan sedikit tentang apa itu bioetanol. Minggu lalu kita sudah belajar kan apa definisi dari bioetanol, terus bahan baku apa saja yang bisa kita gunakan untuk membuat bioetanol. Nah sekarang saya tanya, apa sih sebenarnya kan kita sudah belajar apa sih definisi dari bioetanol? Apa coba siapa yang bisa silahkan angkat tangan? Bioetanol adalah? Saya, Bu. Ya, silakan Rizal. Bioetanol adalah bahan kimia berupa cairan berasal dari hasil fermentasi karbohidrat atau pati dengan bantuan mikroorganisme. Terima kasih kepada Rizal. Benar sekali apa yang tadi disampaikan oleh Rizal. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Rizal. Benar sekali apa tadi yang sudah disampaikan oleh Rizal bahwa bioetanol itu adalah apa?
contohnya tebu, tetes tebu, dan aren. Terima kasih Mas Satria sudah menyebutkan contoh bahan baku yang mengandung gula. Tadi disebutkan ada tebu, ada tetes tebu, kemudian ada aren. Lalu sekarang bahan baku yang ketiga yaitu bahan baku yang mengandung serat. Ya, serat. Bahan baku yang mengandung serat. Coba Mas Alfa silakan sebutkan contohnya. Iya Bu, contoh dari bahan baku sumber serat adalah sekam, kulit kopi, sama bumbu jagung. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Alfa tadi sudah bersedia menjawab. Jadi contoh dari bahan baku serat tadi sudah disebutkan sama Mas Alfa. Yang pertama ada bonggol jagung. Kemudian ada kulit kopi. Betul sekali. Lalu yang ketiga ada sakal. Jadi ada kulit kopi, bonggol jagung dan sakal. Jadi sudah paham ya bagaimana definisi dari bioetanol, kemudian bahan-bahan baku, sumber apa saja yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan bioetanol, dan contoh-contoh dari bahan baku tersebut sudah paham semua. Lalu sudah kita bahas. Nah, sebelum kita masuk kepada proses bagaimana proses pembuatan bioetanol, kita sekarang bermain game dulu ya. Silahkan semua HP dikeluarkan, dibuka aplikasi Quizizz. Melalui Google bisa langsung buka aplikasi Quizizz ya. Semua sudah
uji materi ini. Yang pertama ada Chelsea, yang kedua ada Amel, Karamel Amelia. Iya, yang ketiga ada Alvar. Kita beri tepuk tangan untuk tiga besar ini. Baik, terima kasih tadi sudah bersedia mengerjakan permainan atau bermain bersama-sama dengan Bu Melda di materi bioetanol tadi. Nah, untuk materi selanjutnya hari ini yang akan saya sampaikan judulnya adalah bioetanol atau bagaimana proses dari pembuatan bioetanol. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu mengklasifikasikan serta menentukan bahan baku sebelum melakukan proses pembuatan bioetanol. Dan kalian nanti bisa bagaimana proses pembuatan bioetanol. Jadi ada tahapan-tahapan apa saja yang perlu kalian lakukan ketika kalian akan membuat bioetanol. Untuk proses pembuatannya nanti ketika kita praktikum di minggu depan, kita tetap harus memperhatikan kaidah K3LH karena dalam proses praktikum kita tetap harus memperhatikan K3 tersebut. Lalu proses penilaiannya nanti saya akan melakukan penilaian ketika kalian melakukan diskusi kelompok, kemudian saya juga akan melakukan penilaian terhadap sikap-sikap kalian ya, dari kreativitas kalian, kemudian cara kalian menjawab ketika kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian, lalu ketika nanti kalian melakukan presentasi hasil diskusi kelompok kalian di depan. Baik, untuk selanjutnya pengertian dari bioetanol. Di sini bioetanol itu terdiri dari dua kata. Yang pertama dari kata bio, yang kedua dari kata etanol. Menurut Solichin dan kawan-kawan 2012, suatu produk yang berasal dari tanaman hasil fermentasi dengan bantuan mikroorganisme yang menghasilkan produk yang tidak berwarna. Jadi bioetanol itu nanti tidak ada warnanya alias bening, ya, tidak berwarna dan dapat terurai secara biologi atau biodegradable dan kandungan toksisitasnya rendah. Kemudian dia tidak menimbulkan polusi udara. Jadi kenapa sih kita harus belajar atau kita harus mencoba membuat bioetanol? Karena salah satu keunggulan dari bioetanol adalah dia tidak menimbulkan polusi udara, berbeda dengan bahan-bahan bakar yang lain. Nah, sekarang saya tanya bahan bakar yang kalian ketahui ada apa saja? Ada apa? Bensin atau pertalite. Kemudian apa lagi? Solar. Kemudian ada apa lagi? Pertamina Dex. Terus? Premium. Terus apa lagi? Bahan bakar pesawat itu termasuk bahan bakar nggak? Aftur. Kemudian kalau untuk kompor biasanya sekarang udah nggak ada ya, apa? Gas LPG yang dulu dipakai zaman dulu sebelum gas LPG ada apa? Minyak. Nah, dari bahan-bahan bakar tersebut, bioetanol kita buat untuk menggantikan bahan-bahan itu. Karena seperti premium, pertalite, minyak tanah, terus tadi solar, itu kan bahan-bahannya dia tidak bisa diperbarui, ya, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mendapatkan bahan-bahan itu, sehingga kita harus mencari alternatif energi yang bisa kita perbarui atau energi terbarukan apa yang bisa kita buat untuk membuat bioetanol. Nah, ini keunggulan dari bioetanol dibanding dengan bahan bakar yang biasa kita kenal yang tadi sudah kalian sebutkan, ada premium, ada peta apa tadi? Pertalite, terus ada solar dan lain-lain tadi. Nah, ini salah satu keunggulan dari bioetanol. Yang pertama, kandungan oksigennya tinggi. Jadi karena dia memiliki kandungan oksigen yang tinggi, jadi ketika dibakar, ketika dimasukkan ke dalam mesin, itu proses udara yang dihasilkan itu lebih bersih, makanya polusinya lebih rendah. Lalu keunggulannya yang kedua, dia lebih ramah lingkungan karena tingkat polusinya rendah, dia lebih ramah lingkungan. Kemudian dia memiliki angka oktan etanol yang tinggi, yaitu 129. Yang keempat keunggulannya menurunkan emisi gas CO2. Nah, di sini bahan-bahan baku yang digunakan untuk proses pembuatan bioetanol.
bahan yang sudah kita bahas, yang kemarin sudah kita pelajari di minggu lalu. Yang pertama ada bahan merpati, itu sudah disebutkan, contohnya ada singkong, ada ubi jalar, ada apa lagi tadi? Ada apa? Jagung. Oke. Nah, untuk bahan yang mengandung gula, tadi contohnya apa? Tebu. Terus apa lagi? Nira, gula aren, betul sekali. Lalu untuk bahan yang mengandung serat, contohnya jerami, bonggol jagung, kulit kopi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini, bagaimana proses pembuatan bioetanol. Jadi tahapannya itu ada 5, ya. Yang pertama, kalian siapkan dulu bahan bakunya. Nanti bebas, silahkan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian mau memakai bahan baku apa untuk proses pembuatan bioetanol. Kemudian yang kedua adalah proses likuifikasi, dilanjut dengan proses sakarifikasi, lalu proses fermentasi. Yang terakhir kita akan melakukan proses destilasi. Untuk proses persiapan bahan bakunya, nanti misalnya nih, ini hanya contoh saja ya, nanti kalian bebas mau milih bahan baku apa saja boleh. Misalnya kalian memilih bahan baku singkong. Singkong yang kalian pilih, kalian tentukan dulu berapa banyak singkong yang dibutuhkan. Kemudian nanti singkong itu kita lakukan dikupas dulu, dibersihkan dari kulitnya. Setelah itu dia akan kita cuci sampai bersih. Kemudian yang dimaksud persiapan bahan baku di sini, karena singkong itu kan bentuknya masih lebih besar. Jadi untuk menghasilkan bioetanol dia kan harus diubah dulu menjadi cair. Setelah dia dicuci bersih nanti singkong itu kita ubah bentuknya atau kita haluskan atau diparut ya, supaya dia bentuknya lebih kecil, jadi bentuk yang lebih kecil. Setelah dia nanti diparut, bentuknya menjadi semacam bubur, tapi belum jadi bubur karena masih singkong murni. Singkong yang sudah hasil parutan itu nanti kita masak atau dilikuifikasi. Nah, di likuifikasi ini kandungan karbohidrat singkong dikonversi melalui proses pemanasan. Jadi dimasak. Singkong yang sudah kita hasilkan tadi sudah diparut tadi, ditambahkan air. Terus kemudian dipanaskan pada suhu 90 derajat selama 30 menit. Nanti hasilnya seperti bubur singkong seperti di gambar itu. Lalu kemudian setelah itu dilakukan proses sakarifikasi. Dia dengan cara bubur yang sudah kita hasilkan tadi didinginkan sampai suhu optimum. Kemudian pH-nya diatur. Lalu ditambahkan enzim glukoamilase. Setelah itu kita mempertahankan pH supaya dia menghasilkan etanol yang kita butuhkan. Setelah proses likuifikasi tadi, kita melakukan proses fermentasi. Proses fermentasi ini waktunya cukup lama ya. Setelah kita likuifikasi tadi, kita tambahkan dia enzim atau biasanya kita menggunakan ragi. Kita tambahkan ragi, kemudian di suatu tempat tertutup difermentasi selama 7 hari. Setelah proses fermentasi, kita lakukan yang terakhir yaitu proses destilasi. Nah, di destilasi ini ada dua jenis destilasi. Yang pertama teknik destilasi tradisional, yang kedua adalah teknik destilasi bertingkat. Bedanya apa? Kalau di destilasi yang tradisional itu etanol yang dihasilkan sekitar 20-30%. Kalau yang destilasi bertingkat, hasil etanolnya cenderung lebih tinggi, dia di 90-95%. Selanjutnya, biar kalian lebih paham bagaimana proses pembuatan dari bioetanol, di sini Bu Melinda tayangkan video tentang proses pembuatan bioetanol dari singkong. Silahkan diperhatikan. Nanti ini bisa jadi bahan untuk diskusi kelompok kalian. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia memiliki potensi biomasa yang sangat melimpah. Salah satunya bioetanol. Bioetanol merupakan salah satu bahan bakar terbarukan yang saat ini sudah dimanfaatkan di berbagai negara.
kalian tentukan dulu bahan bakunya apa, kemudian kalian tuliskan bagaimana prosedur pembuatan bioetanol sesuai materi hari ini dan dari video yang sudah kalian saksikan. Paham anak-anak? Oke, silakan duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok satu di mana? Kelompok satu? Oke, kelompok satu di sini. Kelompok dua? Oke, kelompok dua Pak di mana? Oke. Kelompok tiga? Di mana ya? Nah, kelompok empat? Hadir semua di mana? Oke, semua sudah duduk berkelompoknya. Setelah ini Bu Melinda akan membagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti akan kalian presentasikan di depan mengenai bagaimana proses pembuatan bioetanol dan bahan baku yang kelompok kalian ini. Kelompok satu, silakan. Kemudian kelompok dua mana? Dua. Kelompok tiga. Tiga. Kelompok empat. Silahkan diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. bioetanol dan bahan baku apa saja yang akan kalian gunakan untuk pembuatan bioetanol. Sekarang tiba waktunya untuk presentasi masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompoknya Fatir dulu, silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fatir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya Fatir dari ini negeri Rijal, Alfa, dan Retno. Di sini kita akan menyampaikan cara proses pembuatan bioetanol. Yang pertama, persiapan bahan baku. Setelah sirup dikupas, daun dan dicuci hingga bersih, kemudian dilakukan proses pengawatan. Yang kedua adalah proses likuidifikasi. Kandungan karbohidrat singkong dikonversi melalui proses pemanasan atau pemasakan pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Atau yang dinamakan proses hidrolisis. Yang ketiga, cara verifikasi. Pendinginan bubur sampai mencapai suhu optimum untuk enzim glukoamilase bekerja. Pengaturan pH optimum enzim. Dua, penambahan enzim glukoamilase sebanyak 0,02%. Yang tahap keempat yaitu fermentasi. Proses pencampuran frekuensi ragi dan medianya, mendiamkannya dalam wadah tertutup pada kisaran suhu optimum 27 sampai 32 derajat Celcius selama 3 sampai 24 jam. Yaitu fermentasi secara aerob. Proses persiapan bahan baku likuidifikasi. Tahap selanjutnya disebut destilasi. Yaitu teknik yang digunakan adalah destilasi model atau kolom redup bertingkat. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Fatir. Terima kasih atas presentasinya. Dari tadi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Fatir, mungkin ada dari teman-temannya yang ingin menanyakan apabila ada yang belum dipahami dari yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Fatir. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama silakan dari kelompok berapa, silakan angkat tangan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin mewakili pertanyaan. Pada proses fermentasi apakah wadah harus dalam keadaan tertutup? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawabnya. Karena tidak dalam kondisi tertutup, proses fermentasi akan terkontaminasi oleh bakteri, sehingga hasil fermentasi tidak bisa optimal. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Oke, tadi sudah dijawab pertanyaan dari kelompoknya Chelsea, dari kelompok 2 ya? Kelompok 4. Nah, dari pertanyaan dari kelompok 4 tadi sudah dijawab oleh kelompok 1, kelompoknya Fatir. Silakan apabila ada pertanyaan lain. Saya perkenalkan, saya dari kelompok 3 ini jadi 3 pertanyaan. Apa perbedaan proses destilasi tradisional dan destilasi proses kolom redup ketika? Terima kasih atas pertanyaannya, kami akan menjawabnya. Perbedaannya untuk tradisional, ada etanol yang dihasilkan 20-30%. Untuk model kolom redup, ada rekor etanolnya mencapai 90-95%. Terima kasih untuk jawabannya. Sudah ada 2 pertanyaan, kira-kira sudah cukup paham tentang apa yang sudah dipresentasikan dari kelompok 2 ada? Ya, dari kelompok 2, kelompoknya Fatir dan kawan-kawan sudah paham? Sudah paham. Cukup ya presentasi dari kelompok 2? Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, setelah semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, sekarang kita menyimpulkan apa yang sudah kalian diskusikan bersama-sama hari ini. Nah, sebelum kita simpulkan bersama-sama apa hasil dari diskusi kita hari ini, alangkah baiknya tempat duduk kalian kembali ke tempat duduk semula seperti sebelum kalian berkelompok. Jadi duduk di tempat duduknya masing-masing dengan merapikan bangkunya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduk semula. Baik, sekarang kita simpulkan bersama-sama hasil pembelajaran kita hari ini. Dari yang sudah kalian diskusikan tadi, proses pembuatan bioetanol ada berapa tahap? 5. Nah,
bertingkat. Perbedaannya apa dari dua jenis destilasi ini? Yang pertama destilasi tradisional, yang kedua destilasi reflux bertingkat. Yang destilasi tradisional kadar etanol yang dihasilkan sebesar 20 sampai 30%. 20 sampai 30%. Kalau yang reflux bertingkat kadar etanol yang dihasilkan lebih tinggi, yaitu sebesar 90 sampai 95%. Nah, setelah kalian paham tadi bagaimana proses pembuatan bioetanol, terus perbedaan antara destilasi tradisional dengan destilasi reflux bertingkat, artinya kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah paham? Masih semangat? Masih kalimat? Bisa. Masih kalimat? Masih bisa. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, kita lanjutkan ke asesmen akhir, asesmen sumatif dengan cara bermain game seperti tadi di awal. Silahkan semua HP dikeluarkan lagi, kita bermain game dengan menggunakan aplikasi Quizizz seperti tadi. Silahkan dimasukkan kodenya pada aplikasi Quizizz-nya 520892. Lalu tuliskan nama kalian seperti tadi di awal. Silahkan 520892. Oke, sudah ada beberapa anak yang masuk, silahkan. Sopo Mila? Oke, setelah kita lihat hasil pengerjaan game tadi, kita bermain game tadi, kita bisa mengetahui apakah kalian sudah mulai paham atau belum tentang materi proses pembuatan bioetanol. Masih ada pertanyaan untuk materi hari ini? Silahkan. Cukup? Semua sudah paham? Kalau sudah paham, bisa diakhiri? Bantuannya kepada ketua kelas untuk memimpin doa akhir pelajaran. Silahkan ketua kelas. Jawaban doa mulai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.